Pernah nggak Anda merasa suatu waktu Anda itu jadi nggak semangat kerja, perasaan tidak enak, gampang marah, jadi sensitif, ya diomongin orang kita mudah tersinggung, atau kita merasa tidak bahagia ya, kadang sedih, kadang takut, cemas, jadi bahkan mungkin orang sering bilang itu senggol bacok ya. Ada satu kondisi yang perlu dipahami ya, kita membutuhkan yang namanya rasa cinta. Atau lebih keren disebut dengan energi cinta. Dalam diri kita itu ada kondisi pada saat energi cinta kita kurang atau sedikit, itu kita akan merasa tidak nyaman, gampang marah, sensitif, dan lain-lain seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, ketika baterai cinta, kita sebut saja namanya baterai cinta ya, ketika baterai cinta kita penuh atau energi cinta kita penuh, maka dengan mudah juga kita menjadi gampang bahagia ya, gampang bergaul dengan teman kerja, gampang merasa nyaman gitu dengan apa yang sedang kita kerjakan. Nah, ini sering saya praktekkan di rumah ya. Ketika kondisi cinta atau kondisi energi cinta saya atau keluarga saya merasa dalam kondisi tidak pas, nah saya membutuhkan suatu hal supaya dia kembali menjadi penuh cinta ya. Perkaranya adalah, yang perlu kita tanya adalah bagaimana membuat supaya energi cinta kita ini dalam kondisi yang penuh ya, atau ibarat baterai kalau HP itu dalam kondisi yang optimum ya. Kalau HP Anda misalnya baterainya di bawah 5%, ya pernah nggak ya kalau Anda punya HP itu dicek baterainya 5%, apa yang terjadi? Ya, bisa jadi buka kamera aja nggak bagus ya, apalagi kalau aplikasinya banyak, cepet drop, jadi nggak maksimal fungsi HP-nya kan. Nah, tubuh manusia juga begitu, kalau kita tidak berada dalam kondisi yang optimal, ya kita sering menjadi tidak optimal dalam bekerja, dalam mengasuh anak, dalam berpasangan, kita sering merasa tidak nyaman. Ya, nah ada dua hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, bagaimana caranya ngecas HP. Kalau baterai kita kan HP gampang tuh, ada chargernya, tinggal dicolok, Anda sudah bisa tunggu dia naik, kembali Anda bisa buka kamera lagi. Nah, sekarang kalau manusia gimana caranya? Kalau Anda masih anak-anak ya, kalau Anda masih anak-anak di bawah, bilanglah di bawah 21 tahun, itu Anda butuh ngecas dari orang lain. Nah, tapi banyak orang juga loh, walaupun usia udah di atas 21 tahun, tapi dia nggak bisa ngecas dirinya sendiri. Dia butuh orang, butuh pasangan, butuh orang tua, butuh teman kerja, butuh uang, sometimes orang untuk ngecas dirinya ya. Nah, artinya Anda perlu tahu juga nih gimana cara ngecas yang terbaik. Anggaplah Anda sudah di atas 21 tahun, tapi Anda belum tahu menghidupkan api cinta di dalam. Anda butuh ngecas. Nah, ini yang disebut dengan channel, atau orang secara awam sering bilang namanya bahasa cinta. Ya, bahasa cintamu apa? Ya, kalau Anda belajar tuh 5 bahasa cinta. Oh, saya paling cepat merasa dicintai kalau pasangan saya menyentuh saya. Ya, ketika saya dibelai, ketika saya dicium, dipeluk misalnya, oh saya langsung merasa on. Bisa jadi Anda tergolong yang itu. Atau yang kedua, saya merasa penuh cinta saya ketika saya diberi hadiah, dibelikan sesuatu, punya sesuatu, dapat uang, dapat rezeki. Nah itu, bisa jadi Anda tiba-tiba merasa on, happy. Jadi kalau orang-orang bilang nggak ada uang, gimana caranya bahagia? Nah itu berarti Anda tipe orang yang butuh benda sesuatu untuk merasa dicintai. Ya, yang ketiga, bisa jadi Anda butuh pengakuan, kata-kata yang manis. Ya, bisa jadi kalau pasangan atau orang tua Anda, kamu cantik deh, kamu pasti capek ya, merasa diperhatikan. Ya, berarti Anda butuh cara ngecas dengan cara kata-kata. Ya, nah yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat bisa jadi Anda butuh quality time. Ya, butuh kehadiran. Orang-orang itu, Anda merasa dicintai kalau orang-orang itu perhatikan Anda. Anda merasa diberi quality time, orang itu hadir gitu. Nggak cukup dengan hanya dikata-katakan, diberi hadiah nggak cukup. Cuma disentuh juga mungkin nggak cukup. Anda butuh quality time. Nah, yang terakhir barangkali bisa disebut Anda akan merasa dicintai kalau Anda dilayani. Kalau Anda diservis, bilang begitu ya. Nah, tetapi sekali lagi ya, 5 cara ini hanya berlaku kalau Anda masih anak-anak. Ya, kalau Anda sudah jadi orang dewasa, Anda menemukan cara untuk menghidupkan batin cinta di dalam, sebutlah namanya generator cinta. Tadi cuma baterai cinta, sekarang generator cinta.
Ya, begitu ini hidup di dalam Anda sebagai sumber, bukan sebagai orang yang tapi orang yang gitu ya, memberi cinta, menghidupkan cinta di dalam, Anda tidak butuh lagi ya dari luar. Artinya setiap hari kalau Anda belajar nih, bayangkan ya sebenarnya semua manusia ini kan hanya energi ya. Kalau kita bisa menghidupkan sumber energi yang ada di dalam, banyak cara ya. Tentu banyak perguruan yang menawarkan juga. Ya sebenarnya sederhananya kalau Anda bisa mengaktifkan energi Anda everyday ya, dan bisa membangkitkan siapa diri Anda yang sebenarnya sebagai energi cinta ini, maka Anda akan menjadi sumber charger. Ya, jadi orang kan banyak nyolok ke Anda. Bukan lagi Anda yang di-charge. Ya, ini pilihan ya. Sekali lagi hidup itu pilihan. Kita mau ngecas terus sama orang atau kita yang ngecas. Ya, kita giving. Ya, kita meminta terus yang namanya pengakuan, yang namanya pelayanan, yang namanya sentuhan dari luar. Oke, ini manusiawi karena kita masih belum hidup di dalam ya. Tetapi kita perlu tahu bahwa ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Ya, kita menemukan cinta, menemukan kebahagiaan itu setelah kita menghidupkannya di dalam. Nah, di dalam kelas atau di ruang privat ya, biasanya orang-orang itu kita lepaskan dulu ya kebocoran-kebocoran yang membuat muridnya habis. Ya, mungkin ada kebencian, kemarahan, itu buang dulu ya. Supaya ini tidak membocorkan ya. Nah, tentu di kelas juga diajarkan bagaimana membangunkan ya. Supaya cinta itu benar-benar bangun di dalam diri.